Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Northborough, Katedral Saint Samuel. Begitu Klein memasuki aula doa utama, ia memanfaatkan titik-titik cahaya yang bersinar dari belakang altar untuk mengamati sekelilingnya, menangkap semua jemaat yang ada di dalam. Dalam satu lirikan, Klein dengan cepat mengunci target. Ia mengikuti lorong dan berjalan maju tanpa menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Di barisan pertama duduk seorang pria tua mengenakan jubah pendeta hitam, tetapi ia memancarkan aura dingin. Wajahnya pucat, rambutnya kering dan menguning. Ia memejamkan mata rapat-rapat saat berdoa dengan sangat khusyuk. Ia adalah salah satu penjaga yang sebelumnya pernah Klein rasakan. Giliran tugasnya biasanya hari Jumat. Klein tidak mendekatinya, melainkan duduk dua bangku darinya. Setelah menemukan tempat duduk, ia menyerahkan topi dan tongkatnya kepada Richardson. Lalu, saat duduk, ia mengetuk ibu jari kirinya pada ruas pertama jari telunjuknya 2 kali, diam-diam mengaktifkan penglihatan benang tubuh roh miliknya. Tiba-tiba, benang-benang ilusi hitam muncul di hadapan Klein, menjulur rapat keluar dari berbagai tubuh roh tanpa henti. Baru saja duduk, Klein mengalihkan pandangannya dan mengarahkannya pada penjaga itu. Ia hampir berseru karena apa yang dilihatnya, tetapi berkat pengendalian dirinya sebagai clown, serta kemampuannya mengantisipasi situasi abnormal, ia berhasil menenangkan diri dan mempertahankan sikap tenangnya. Dalam penglihatannya, meskipun pria tua berambut kuning itu memiliki benang tubuh roh yang memanjang keluar, bagian dalam tubuhnya sepenuhnya berwarna hitam, seolah kegelapan menelan asal-usul benang ilusi itu dengan cara yang sama sekali berbeda dari Beyonder biasa. Benar saja, mereka sudah terkorosi oleh segel inti, menyebabkan mutasi pada tingkat jiwa. Dari kelihatannya, masalah ini lebih mendekati dugaan keduaku. Mereka, dalam arti tertentu, adalah bagian dari segel inti itu. Begitu mereka menunjukkan tanda kehilangan kendali, mereka akan langsung memicu reaksi naluriah dari artefak tersebut yang akan menekan mereka secara paksa. Tidak heran penjaga harus menjadi peran sukarela dan biasanya sudah berusia lanjut. Mereka mungkin memahami akibatnya. Klein menghela napas dalam hati sambil bersiap menonaktifkan penglihatan benang tubuh rohnya dan menarik pandangannya. Pada saat itu, ia melihat sepasang mata. Mata itu hitam, tanpa emosi. Di sekelilingnya terdapat kerutan-kerutan jelas yang memanjang sedikit demi sedikit, seolah merupakan simbol misterius yang terdistorsi dan aneh. Itu adalah mata penjaga. Entah sejak kapan, ia telah menegakkan tubuhnya, berbalik, dan menatap kosong ke arah Dwayne Dantes. Kulit kepala Klein langsung mati rasa saat ia memaksakan senyum dan mengangguk seolah itu hanyalah tatapan yang tak sengaja bertemu. Penjaga itu perlahan menggerakkan kepalanya sebagai balasan. Kemudian, Klein merasa seolah dirinya ditarik keluar dari lingkungannya. Segalanya menjadi kabur sebelum kembali jelas. Dalam sekejap itu, ia tahu bahwa dirinya telah ditarik ke dalam mimpi. Karena itu, sambil mempertahankan citranya sebagai Dwayne Dantes, ia menilai sekelilingnya, hanya untuk menyadari bahwa ia masih berada di dalam Katedral Saint Samuel. Namun, semua bangku doa rusak atau terbalik dan berserakan di mana-mana. Tempat itu tampak seperti baru saja mengalami penyerbuan. Altar di depan penuh retakan dan dipenuhi rumput liar. Lapisan debu tebal membuatnya tampak seperti telah lama berada dalam kondisi terlantar. Penjaga berambut kuning yang kering itu berdiri di depan kotak donasi yang runtuh, menatap dingin ke arah Dwayne Dantes yang mengenakan setelan hitam. Saat melihat Klein menatapnya, ia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan gigi putih yang tajam dan tidak beraturan. Dan pada gigi-gigi itu, tertanam sosok-sosok kecil yang buram dan samar. Mereka memiliki wajah dan anggota tubuh lengkap, dengan ekspresi berbeda, tetapi semuanya diliputi rasa sakit yang sama, seolah terperangkap di sana dan tak mampu melarikan diri. Ger! Tenggorokan penjaga itu mengeluarkan geraman seperti binatang saat punggungnya membungkuk. Di sepanjang tulang belakang dan pinggangnya, pakaiannya menggembung ketika 4 lengan tanpa kulit yang dipenuhi pembuluh darah tumbuh keluar. Tak lama kemudian,
Lengan-lengan itu ditumbuhi rambut hitam halus, sementara ujung jari-jarinya memanjang menjadi kuku tajam dengan suara plak. Dalam waktu 3 detik singkat, penjaga yang tampak normal itu berubah menjadi monster berkaki 8 yang merayap di tanah. Ia tampak seperti laba-laba yang diam-diam menenun jaring di malam hari sambil menunggu mangsanya. Sekaligus seperti serigala hitam cacat yang menimbulkan ketakutan mendalam. Sementara itu, 2 telapak tangan raksasa yang dipenuhi rambut hitam tiba-tiba muncul dari altar yang hancur. Mereka menekan ke samping saat gas hitam mengembun menjadi tentakel licin yang menjulur ke segala arah. Tak lama, mereka memenuhi seluruh aula doa. Aura yang membuat tubuh bergetar, rasa takut ekstrim, dan sosok ilusi raksasa mulai menembus penghalang tak terlihat, menjadi semakin nyata. Dia kehilangan kendali, penjaga itu kehilangan kendali. Klein berdiri di sana, secara naluriah ingin bereaksi dan menggunakan keunikannya untuk melarikan diri dari mimpi secara paksa, tetapi tiba-tiba ia memahami rangkaian kejadian yang terjadi. Ekspresinya berubah saat ia memasang wajah ketakutan dan berlari ke arah pintu dengan gemetar. Ia tampak seperti benar-benar terperangkap dalam mimpi. Dalam waktu sekejap napas, hawa dingin gelap menyebar dari dunia luar seperti gelombang pasang, membanjiri seluruh mimpi dan menekan segalanya. Klein membuka matanya dan menyadari bahwa ia telah tertidur tanpa disadari. Sementara itu, penjaga berambut kuning tersebut telah lama memalingkan kepalanya dan kembali berdoa. Mata Dwayne Dantes bergerak liar saat ia menatap sekeliling dengan ngeri, seolah masih terjebak dalam mimpi dan belum mampu keluar dari ketakutan yang mencengkeramnya. Setelah hampir 1 menit, ia menarik 2 napas dalam dan kembali melihat lambang suci, menggambar simbol bulan merah di dadanya. Barulah Klein punya waktu untuk mengingat pengalaman barusan dan mulai berspekulasi tentang apa yang terjadi. Saat aku mengintai benang tubuh rohnya, itu memicu tanda-tanda kehilangan kendali, sehingga memicu reaksi berlebihan dengan menarikku ke dalam mimpi dan mencoba menghadapiku. Kemudian, segel inti di balik gerbang Canis merasakan anomali itu dan menekannya. Sekarang, inti masalahnya adalah apakah penjaga itu masih mengingat sumber dari hampir mutasi tersebut. Jika ia sudah terbiasa, ia mungkin akan menganggap penyebabnya sangat samar mengingat kondisi dirinya sekarang. Tentu saja, mungkin juga bukan karena aku. Bisa saja dia memang sudah berada di ambang kehilangan kendali. Klein kembali menatap pria tua itu untuk mengamati langkah selanjutnya, guna menentukan reaksinya sendiri. Jika semuanya gagal, aku akan langsung menggunakan Creeping Hunger dan kabur dengan Traveling. Klein dengan cepat mengambil keputusan sambil menunggu kemungkinan dampak yang muncul dengan sabar. Beberapa menit kemudian, ia melihat Uskup Elektra berjalan masuk dari pintu samping menuju arahnya. Jantung Klein menegang saat ia membuka jari tangan kirinya, bersiap mengaktifkan Creeping Hunger. Pada saat itu, sebuah ide tiba-tiba muncul, dan ia menghentikan tindakannya. Jika penjaga itu sudah memberitahu para uskup tentang situasiku yang bermasalah melalui mimpi, aku akan menjadi korban serangan gabungan para Beyonder gereja. Lagi pula, menarikku ke dalam mimpi bisa menghindari melukai jemaat lain. Jadi, mereka tidak perlu mencari uskup yang kukenal untuk mendatangiku. Kemungkinan besar ini hanya untuk menyampaikan perhatian dan menenangkanku. Klein menarik kembali pandangannya dan kembali ke posisi berdoa. Kurang dari 1 menit kemudian, ia merasakan seseorang mendekat. Ia mengangkat kepala dan melihat Uskup Elektra berkata dengan lembut, "Kau tampak tidak baik-baik saja? Aku tertidur tanpa sadar dan mengalami mimpi buruk. Aku masih sedikit takut," kata Klein dengan senyum mengejek diri sendiri. Uskup Elektra duduk di sampingnya dan berkata dengan tenang, "Mimpi terkadang adalah manifestasi dari ketakutan dalam dirimu. Kau akan merasa lebih baik selama kau dengan tulus berdoa kepada Dewi dan meminum air suci. Tentu saja, yang paling penting adalah jangan menekan dirimu sendiri. Belajarlah untuk mengaku kepada Dewi. Terkadang, menangis diam-diam bisa mengurangi banyak tekanan." Klein diam-diam mengamati sikap uskup itu dan membaca nadanya sebelum akhirnya menghela napas lega. "Aku mengerti." Ia kembali mengarahkan pandangannya ke depan, menundukkan kepala, dan menggenggam kedua tangannya untuk mulai berdoa dalam diam. Saat melakukannya, ia melihat penjaga di depannya berdiri dan berjalan menuju pintu samping, tempat seorang uskup menunggunya.
Klein menghela napas dalam hati saat ia benar-benar menyatu dengan suasana tenang di sekitarnya. Tiba-tiba, ia mendengar sebuah suara. Itu adalah suaranya sendiri, tetapi bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan. Apakah kau pikir apa yang kau lakukan tersembunyi dengan baik? Tidak. Sama sekali tidak. Apa kau sudah lupa bahwa kau telah menyentuh artefak suci milik Dewi Evernight? Siapa itu? Siapa yang berbicara? Otot Klein menegang saat ia hampir membuka matanya. Pada saat itu, punggungnya dipenuhi keringat yang membasahi bajunya. Yang paling membuatnya waspada bukanlah kata-kata yang diucapkan, melainkan bahwa suara itu langsung terdengar di dalam hatinya, dan bahkan dimodulasi agar terdengar persis seperti suaranya sendiri. Meskipun aku tetap sadar di dalam mimpi itu, apakah tubuh rohku masih tercemar oleh jiwanya yang hampir kehilangan kendali? Atau seseorang menggunakan penjaga itu untuk menyampaikan pesan kepadaku? Banyak dugaan melintas di benak Klein. Pada akhirnya, dengan menggabungkan isi ucapan itu dan situasinya sendiri, ia sampai pada penilaian awal. Jumlah orang yang mengetahui identitasku sebagai Klein Moretti memang sedikit sejak awal. Begitu pula dengan mereka yang tahu bahwa Klein Moretti pernah bersumpah sambil menyentuh artefak suci. Terlebih lagi, hampir tidak ada irisan antara kedua kelompok itu. Tuan Azik pernah mendengarku menyebutkan hal pertama, tetapi jika ia ingin memberiku peringatan, ia bisa langsung melakukannya melalui utusan. Tidak perlu menggunakan metode yang menakutkan seperti ini. Will Auseptin mungkin tahu. Bagaimanapun juga, dia adalah Snake of Mercury yang mewakili takdir. Namun dengan logika yang sama, dia juga bisa langsung menghubungiku. Tentu saja, aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia tiba-tiba ingin menakut-nakutiku. Lagi pula, sore tadi aku sempat berpikir tentang kemungkinan menjadi ayah baptisnya. Apakah buku catatan keluarga Antigonus telah merusak penjaga itu? Seperti bagaimana ia menggunakan boneka kain kemalangan untuk mengirim simbol. Tetapi jika benar itu buku catatan keluarga Antigonus, mengapa ia tidak langsung memberiku formula ramuan? Atau mencoba bernegosiasi denganku untuk membantu pelarian dari penjara buku catatan itu? Katedral Saint Samuel adalah markas keuskupan Backlund, tingkatnya lebih tinggi daripada Katedral Saint Helena. Buku catatan itu seharusnya tidak punya kemampuan untuk berbuat lebih jauh. Seharusnya ia disegel dengan aman. Selain mereka, hanya ada satu entitas yang mengetahui kedua hal itu, Dewi Evernight. Namun, dengan kebanggaan seorang dewa, dia tidak perlu berpura-pura sebagai orang lewat untuk memanggilku dengan nada sopan dan berjarak. Aku berada di Katedral Saint Samuel, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah memberikan wahyu, dan puluhan Beyonder akan muncul untuk menebasku. Dan sebagai markas keuskupan, dengan persiapan yang cukup, mereka bahkan bisa mengganggu traveling. Jadi tidak perlu bersusah payah seperti ini. Masih ada satu orang lagi yang mengetahui kedua hal itu. Itu adalah diriku sendiri. Sebelum merencanakan operasiku, sebenarnya aku sudah mempertimbangkan masalah ini. Saat itu, kesimpulanku adalah aku tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya, karena hanya setelah naik ke Faceless sebagian kekuatan kabut abu-abu akan memasuki dunia nyata, memungkinkan beberapa demigod merasakan keunikanku. Sebelumnya, hanya Beyonder dari jalur monster yang bisa menemukan sedikit keunikanku, dan saat aku menyentuh pedang suci dan mengucapkan sumpah itu, aku bahkan belum menjadi clown. Hanya karena hubungan rahasia yang terbentuk dari sumpah itu, Dewi perlahan mulai merasakan sesuatu tentang diriku. Sudah begitu lama, dan aku belum melihat dia mengambil tindakan apapun. Malaikat wanita itu, dia seharusnya seorang malaikat. Dia bahkan tersenyum padaku saat menghapus Tuan A. Oleh karena itu, Dewi mungkin senang melihatku mengambil buku catatan keluarga Antigonus. Meskipun aku tidak tahu motifnya, aku hanya bisa menerimanya dan kemudian memikirkan cara menghadapinya dengan tingkatku saat ini. Ini pada akhirnya lebih aman daripada mendaki puncak utama pegunungan Hornachis. Tentu saja, itu dengan premis bahwa wanita yang menghapus Tuan A adalah malaikat dari gereja. Meskipun aku telah melalui berbagai macam akting selama tahap Faceless dan mengenal diriku dengan baik, aku telah mengonsumsi ramuan tambahan tanpa sepenuhnya mencernanya. Dan marionetis mengharuskan setiap marionet mematuhi persona tertentu.
Ini juga mudah menyebabkan disosiasi kepribadian. Selain itu, untuk mencuri buku catatan keluarga Antigonus dan berperan sebagai Dwayne Dantes, aku berada di bawah tekanan besar. Secara bawah sadar aku goyah dan penuh kecurigaan. Dalam kondisi seperti ini, jiwa penjaga yang rusak dan hampir kehilangan kendali itu mengganggu tubuh rohku, menyebabkan kepribadian terpecah. Tepat saat Klein memikirkan hal ini, suara yang familiar namun asing itu kembali bergema di benaknya. Pertimbanganmu terlalu idealis. Semua tindakanmu pada dasarnya bergantung pada keberuntungan. Jika diakon tingkat tinggi itu, Krestet Sesimir, dengan pedang suci berada di Backlund untuk menangani kasus Beyonder, bisakah kau menjamin bahwa pedang suci itu tidak akan merasakanmu ketika kalian berada di katedral yang sama? Kalian terhubung oleh sumpah. Jika Diakon Sesimir datang, aku akan meninggalkan rencana ini. Lagi pula, juga tidak mungkin menghindarinya sejak awal. Aku akan mencari alasan untuk pergi keluar kota sementara waktu. Gumam Klein dalam hati. Kemudian, ia mendengar suara miliknya sendiri berbicara di benaknya. Ini membuat situasi menjadi rentan terhadap terlalu banyak kecelakaan dan perkembangan yang tidak terduga. Sebelum datang ke katedral, bukankah kau juga tidak mempertimbangkan bahwa sekadar mengamati benang tubuh roh akan menghasilkan mutasi? Kegugupanku saat itu adalah kecemasan, karena sesuatu terjadi di luar perkiraanku. Namun, sebab itu hanya pengamatan tanpa kontak langsung, aku tidak mengira akan ada masalah besar. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Selain itu, kecelakaan dan perkembangan memang ada dalam segala hal. Siapa sebenarnya dirimu? Klein menutup matanya sambil berpura-pura fokus berdoa. Suara itu terdiam sejenak sebelum berkata, "Aku adalah Klein. Kau adalah Zhou Mingrui." "Tidak, aku Zhou Mingrui. Kau adalah Klein." Benar saja. Klein kembali merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memutuskan untuk segera meninggalkan katedral Saint Samuel, pulang, dan menyelesaikan masalah disosiasi kepribadiannya. Ketika gejalanya baru muncul, situasinya lebih mudah diatasi. Begitu kepribadian lain menjadi stabil dan semakin kuat, ia akan mulai merebut kendali tubuh. Bahkan mungkin ia membutuhkan bantuan eksternal saat itu terjadi. Ia membuka matanya dan menatap Elektra dengan ekspresi tenang. Aku merasa sudah lebih tenang. Sejak aku mengalami gangguan mental, pikiranku justru jadi lebih baik. Saat berbicara, Klein dalam hati melontarkan komentar mengejek diri sendiri. Ia menikmati melontarkan sindiran, sebagian karena itu memang bagian dari karakternya, dan sebagian lagi untuk memperkuat kepribadiannya. Itu pada akhirnya untuk mengingatkan dirinya siapa dirinya, agar tidak kehilangan jati diri dalam aktingnya. Uskup Elektra tersenyum. "Semoga Dewi memberkatimu." Sambil berbicara, ia mengambil secangkir air dari tangan seorang pendeta dan memberikannya kepada Dwayne Dantes. Tanpa perlu penjelasan, Klein tahu itu adalah air suci. Ia sering meminumnya di masa lalu. Karena itu, sambil menahan kecemasannya, ia menerimanya dengan tenang dan meneguknya. Sensasi segar mengalir di tenggorokannya, menyegarkan pikirannya hingga ia menjadi jauh lebih sadar. Bahkan suara di benaknya pun melemah. Ini memiliki efek menenangkan tubuh roh. Gereja memang sangat memandang penting Dwayne Dantes. Tentu saja, ini diciptakan oleh Beyonder mereka. Sambil mengangguk kepada Uskup Elektra, Klein menggambar tanda bulan merah dan berjalan mantap ke altar, menyumbangkan 50 pound ke dalam kotak donasi. Setelah melakukan semuanya, ia membawa Richardson dan meninggalkan katedral, menaiki kereta kembali ke Jalan Backlund. Dalam perjalanan pulang, ia tidak memberi makan merpati, karena orang biasa yang baru saja mengalami sesuatu seperti itu, hampir tidak mungkin memiliki ketenangan untuk melakukannya. Setelah tiba di rumah, Klein yang diam menggunakan alasan tidur siang untuk menyuruh para pelayannya pergi. Di kamar mandi kamar utama, ia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam, dan menuju ke atas kabut abu-abu. Melewati raungan dan ocehan yang menggema, ia tidak merasakan tubuhnya dimurnikan. Ia semakin yakin bahwa suara di benaknya berasal dari dirinya sendiri. Itu adalah hasil dari pencemaran dan gangguan yang menyebabkan disosiasi kepribadian. Duduk di kursi bersandaran tinggi milik The Fool, Klein segera memeriksa kondisi tubuh rohnya.
Ia menemukan adanya tanda-tanda kekacauan yang tidak murni. Warna aura yang sesuai tampak bercak-bercak. Setelah merenung serius selama 2 menit dan mengabaikan suara gema di kepalanya, Klein memanggil The World German Sparrow dan membuatnya berdoa dengan khusyuk. Yang terhormat Tuan Fu, tolong beritahu The Moon bahwa aku ingin menyewa lilin teror mental selama setengah hari. Aku tahu dia memiliki cara untuk mendapatkannya. Sejak awal, identitasnya sebagai The World memang telah disiapkan untuk Sherlock Moriarty, jadi Klein tidak khawatir. Selatan jembatan, Gereja Harvest. Emlyn White, yang menantikan mendapatkan cincin lilit malam ini, tiba-tiba melihat kabut abu-abu tanpa batas dan mendengar The World. Terkejut, ia bergumam dalam hati, bagaimana dia tahu bahwa aku bisa mendapatkan lilin teror mental?